Yang Anda saksikan saat ini adalah Capres Prabowo Subianto yang sudah tiba di TPS ataupun tempat pemungutan suara, TPS tempat Prabowo akan melakukan pencoblosan, yaitu TPS 033 di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo sudah tiba tadi sekitar kurang dari pukul 9. Kemudian saat ini telah menunggu untuk diberikan surat suara sebelum akhirnya akan menuju ke bilik suara untuk mencoblos. Sebelum melakukan pencoblosan, Prabowo juga tadi di kediamannya di Hambalang melakukan sholat subuh dan juga doa bersama hingga pagi tadi sebelum pukul 9 bertolak ke TPS di Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan TPS 033. Menurut rencana, setelah melakukan pencoblosan, Prabowo akan melanjutkan aktivitas dan menuju kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan untuk memantau hasil hitung cepat. Prabowo saat ini sudah berada di bilik suara, tadi memperlihatkan masing-masing dari surat-suara yang akan ia coblos. Tadi Prabowo Subianto dari kediamannya di Hambalang menuju ke TPS 33 di Kampung Curug di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini dengan menggunakan mobil. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya Prabowo tiba di TPS 033 ini untuk melakukan pencoblosan. Tadi juga Prabowo sempat memeriksa surat suara hingga akhirnya saat ini berada di bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Mas Bestian, di Litbang Kompas ada beberapa produknya begitu seperti quick count, ada juga exit poll begitu. Sangat luas ataupun sangat lengkap begitu, terutama di exit poll ya. Exit poll itu kemudian apakah juga memantau di TPS tempat capres cawapres berada ataupun tempat orang-orang penting seperti presiden berada, petugas apakah petugas Litbang juga ditempatkan di TPS strategis tersebut? Ya, ini memang apa yang kita lakukan sedemikian beragam. Tadi telah disebutkan ada yang namanya hitung cepat atau quick count. Kemudian yang kedua ada namanya hitung langsung. Nah ini yang pencermatan di masing-masing TPS. Baik TPS yang menjadi calon presiden maupun TPS yang di daerah terluar, daerah yang tersulit, kemudian daerah tertentu yang kita pilih untuk kita pantau dari waktu ke waktu ketika suara itu dibacakan perhitungannya satu persatu live langsung. Kemudian yang ketiga ada yang namanya survei pra-pemilu atau juga ada yang kita sebut juga survei pasca pemilu atau exit poll. Nah ini perlu diketahui semuanya, ini adalah suatu proses pengumpulan data dari lapangan, dari suara pemilih. Data itu ada dua, yaitu data berupa opini maupun data berupa pilihan. Nah, kalau yang berupa opini, ini menjadi menarik karena apa yang kita sampaikan atau apa yang disampaikan oleh para pemilih ataupun masyarakat itu sesuai dengan apa yang menjadi pikiran dia atau yang menjadi selera dia. Tetapi kalau mengumpulkan data yang kedua berupa data fakta, pilihan, itu adalah bagaimana opini maupun pilihan itu sudah langsung dijadikan bentuk dalam bentuk pilihan di kertas suara itu sendiri, coblosan di kertas suara. Nah itu yang dilakukan oleh quick count. Mereka mengumpulkan data dari pilihan orang yang telah terangkum para pemilih di masing-masing TPS. Itu namanya hitung cepat atau quick count. Tetapi kalau survei pra pemilih ataupun exit poll, dasarnya adalah opini. Orang ditanyakan. Para pemilih ditanyakan, disitulah teman-teman kami, para tenaga interviewer yang menjadi bagian dari Litbang Kompas, ada di masing-masing wilayah untuk melakukan hal tersebut. Artinya dari satu TPS dengan TPS
tentu sangat berbeda begitu apa yang diungkapkan, karena yang ditanyakan merupakan kayak salah satunya adalah alasan begitu. Persis, iya, itu berbeda-beda alasan yang respons dari masing-masing opini dari setiap para pemilih. Ya, itulah yang kita lakukan yang tersebar di 2.000 TPS yang menjadi sampel. Dari satu TPS ada sekitar 4 orang yang kita pilih dalam jangka waktu tertentu. Nih setelah mereka memilih, kemudian kalau mereka mendapatkan posisi ataupun titik sebagai responden kami, akan kami tanyakan sebanyak 4 dari masing-masing TPS. Bayangkan untuk 2.000 TPS, untuk exit poll berarti ada 8.000 respon dan yang akan memberikan opininya terhadap pilihan mereka pagi hari ini sampai jam 12 nanti. Sementara setelah itu selesai, kami bekerja berdasarkan hitung cepat. Hitung cepat memantau dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh petugas TPS di situ sampai selesai. Itu yang akan dipublikasikan, itu yang akan diambil ataupun disalurkan langsung kepada pusat data kami, dan dari situ kami olah dan kita bisa saksikan semuanya. Real time di situ perubahan dari waktu ke waktu dari setiap TPS yang terjadi sebanyak 2.000 yang menjadi sampel kami di seluruh Indonesia. Mas Bastian, apa kemudian yang jadi pertimbangan Litbang Kompas untuk menempatkan timnya di sana begitu? Misalkan tadi saya sempat menyebutkan apakah salah satu pertimbangannya merupakan ini TPS tempat cawapres memilih, tempat orang-orang yang memang penting memilih, atau apa pertimbangan-pertimbangan lain sehingga ada lebih dari 2.000 petugas disebarkan di TPS-TPS tertentu? Ya, kalau 2.000 TPS yang kami pilih untuk kaitannya dengan hitung cepat, pemilihannya itu dilakukan secara ilmiah yang kita gunakan sebagai metodologi, meminjam metodologi penelitian, bagaimana mengambil sampel dari sebuah populasi. Ada 620 ribuan TPS di seluruh Indonesia, sekitar itu. Kemudian kami ambil 2.000 TPS, proses pengambilannya dilakukan secara random dengan metode tertentu, systematical random. Nah, dari situlah kita akan menempatkan tenaga-tenaga kami. Nah, pertanyaan tadi, kok kenapa yang ada juga diambil di TPS-TPS tempat Pak Jokowi tadi memilih, Pak Prabowo sedang melakukan pilihannya, kemudian Pak Anies Baswedan dan yang lainnya. Itu adalah khusus untuk memantau perhitungan dari setiap suara yang akan dibacakan yang kita sebut sebagai live count tadi. Hitung langsung, bagaimana kita lihat sebagai contoh, ini loh, di tempat para pemilih ataupun di tempat TPS, tempat para pemimpin atau calon kita yang akan kita pilih nanti atau yang sudah kita pilih nanti, proses perhitungannya bagaimana. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang satu adalah dilakukan secara random, itu untuk hitung cepat, atau quick count, sementara yang satu ini dipilih secara selektif oleh karena kepentingan tertentu yang akan kita gunakan sebagai bagian pengawalan yang dilakukan di dalam TPS-TPS, katakanlah di luar Pulau Jawa, kemudian wilayah-wilayah yang tak terjangkau, ataupun para tokoh-tokoh masyarakat, ini dipilih secara khusus untuk menunjukkan bahwa ini loh, ada juga loh yang secara khusus dilakukan oleh para pemimpin kita dalam melakukan pilihan. Nah, jadi ada dua jenis di sini. Yang satu sangat ilmiah, yang satu lagi itu dilakukan secara subjektif dalam artian sesuai dengan kapasitas dari masing-masing TPS itu yang punya nilai lebih tentu untuk ditampilkan. Seperti itu. Terkait dengan subjektif tadi, apa kemudian yang menjadi subjektivitasnya yang menentukan, oh ya kita tempatkan tim Litbang di sini? Ya. Apa yang menjadi pertimbangan? Ada dua. Yang pertama adalah ini adalah prominence people. Ya, tentu saja bahwa orang-orang yang memang layak untuk kita cek di situ seperti calon presiden dan wakil presiden. Itu jelas harus kita lihat. Apakah calon yang bersangkutan itu nanti di dalam proses perhitungannya jangan-jangan dia kalah lagi di wilayahnya sendiri. Misalnya seperti itu. Itu ada satu sisi yang menarik ketika kita lihat perubahan-perubahan suara atau perhitungan yang terjadi di orang-orang yang kita pilih sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Artinya berarti meskipun subjektif, ada pertimbangan khusus. Ada pertimbangan dan membandingkan dengan pemilu di periode sebelumnya. Sebelumnya misalkan di tempat tertentu kantong suara partai mana yang dominan, kemudian di tempat-tempat itulah yang menjadi alasan dari Litbang untuk menempatkan untuk melihat dan untuk melakukan hal tersebut. Persis sekali. Oke. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS
kepada semua petugas lancar dalam kepercayaan rakyat kita. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Pak, rencana mau pantau quick count di mana Pak? Ya nanti saya lihat dulu perkembangan, mungkin saya di atas dulu nanti.